Ngopi dulu. Ya, saya Sofi. Saya di sini sebagai skater owner Heaven Skateboard. Heaven ini awalnya dari pertemanan juga sih, dari 5 orang temen anak main skate juga di Bandung. Dulu awalnya berlima ya, Gatot, Adimas, Firman Busri, Tiko, dan saya sendiri. Dulu kita awalnya tuh berawal dari mimpi juga sih, dari main skateboard, punya toko, punya skate shop, dan punya motivasi sendiri masing-masing juga gitu. Punya passionnya juga, saya di desainnya dan e-commerce-nya zaman dulu tuh kita tuh jalan sih, ada websitenya, terus ada yang bagian desainnya segala macem, ada marketingnya. Mereka punya passionnya masing-masing gitu. Dan akhirnya berjalan dari 2007 sampai sekarang itu ada lah ya naik turunnya, yaitu wajar lah dalam sebuah perusahaan gitu. Sampai akhirnya saya pegang sendiri dari 2016 lah kalau nggak salah. 2016 saya fight sendiri nih dengan istilahnya apa ya, modal dengkul lah. Ya karena udah ditinggalin sama teman-teman yang lain, saya harus mikir keras sih. Saya nggak bisa jualan, cara jualan itu kayak gimana, marketingnya gimana, saya benar-benar nggak tahu banget gitu, ngeblank aja gitu. Tapi saya belajar sih, kesini sedikit belajar gitu. Dengan basicnya saya cuma bisa main skateboard aja dan fotografi juga. Saya belajar marketing lewat karya-karya foto, lewat dulu masih apa ya, susah ya marketing itu, masih belum ada sosmed atau segala macam, masih mungkin zaman Friendster kali ya, apa Facebook gitu. Kelihatan tua kayaknya. Terus ya di situ saya cuman modal apa adanya gitu. Jadi saya cuman mikirnya begini, dari perjalanannya Heaven itu mungkin udah banyak dikenal ya gitu di kalangan anak-anak skate gitu. Nah, saya optimisnya karena Heaven udah punya nama gitu. Istilahnya kayak ngejual stiker gantungan kunci pun jadi lah gitu. Saya masih bingung gitu. Ini kan konsepnya skate shop ya gitu. Itu gimana cara dapetin barang-barang dari luarnya atau barang-barang skateboardnya. Nah, sedangkan waktu itu modal juga nol gitu. Kebetulan pas 2016-17an itu muncul banyak brand-brand lokal. Nah, saya sih dulu mikirnya ya udah, kenapa enggak diajak aja si brand-brand lokal ini gitu. Saya mulai ngebelokin nih, kalau dulu itu Heaven itu konsepnya 50% barang impor, 50%-nya lagi barang-barang Heaven. Jadi nggak ada brand-brand lain gitu, yang lokalnya ya gitu. Nah, saya ajak nih si brand-brand lokal ini biar masuk ke Heaven, biar mereka juga punya kesempatan dapat pasar di Bandung juga gitu. Karena Bandung itu bisa dibilang gitu barometernya anak skate juga lah gitu ya, trendsetter juga gitu kan. Nah, mereka tertarik nih dengan sistem yang ya bagi hasil konsinyasi segala macam. Saya sih hayu-hayu aja gitu, meskipun dapatnya kecil atau gimana, tapi saya tetap support gitu. Karena ya mau gimana lagi gitu kan. Akhirnya ya kesininya alhamdulillah sih berhasil gitu, dengan membawa brand-brand lokal ini. Makin kesini banyak yang pengen ikut titip jual juga di sini, ya kita welcome gitu. Nah, sampai akhirnya saya dapat juga barang-barang yang kebutuhan pasar juga ya. Mungkin mereka juga pengen ada barang-barang luarnya gitu segala macam.
Nah, saya bisa nih sekarang dapetin barang-barang yang luar itu gitu kan. Lalu mikir yang untuk masa sih skateboard nggak ada ridersnya gitu kan. Nah, awal-awalnya sih saya nggak begitu tertarik untuk mengajak riders lagi gitu kan. Kalau yang sebelum-sebelumnya kita punya beberapa riders juga, ada Norman Genta, terus Jeffrey Movels, Nils, terus siapa ya? Mungkin itu pada zamannya udah beda lah ya. Nah, sekarang waktu itu kebetulan masanya lebih banyak anak-anak kecil yang udah mulai tertarik main skateboard. Nah, saya ngelihat salah satu bocah lah ya, Jaidar sih. Saya tertarik banget nih sama nih anak nih. Dan kebetulan dia anak salah satu teman saya juga gitu, anak main skate juga gitu, bapaknya. Kebetulan kenal. Dan saya tarik nih Jaidar sebagai aset lah ya gitu. Dan ngajarnya juga enak sih kalau ngajar anak kecil gitu ya, dibandingin anak-anak yang udah dewasa gitu. Susah lah gitu, banyak maunya. Kalau anak kecil mungkin lebih gampang ya, mungkin harus lewat orang tuanya dulu, nanti orang tuanya yang bilangin gitu, kurang lebih seperti itulah. Nah, akhirnya ya beginilah Jaidar bisa mengangkat Heaven lagi gitu. Saya memikirnya anak kecil itu biar mengangkat lagi regenerasi gitu, regenerasi di khususnya ya di Bandung gitu. Sedikit juga sih gitu. Yang main skate itu ya mungkin karena dari sarananya juga kurang gitu kan. Terus motivasi anak-anak ini mau dibilang apa, masih ke gadget lagi gitu. Motivasi buat main skateboard itu terbilang kurang banget gitu kan. Nah, akhirnya muncullah nih Jaidar gitu sebagai aset. Saya posting di sosial media gitu. Mulai nih banyak muncul anak-anak kecil yang main di Pasopati gitu. Mungkin ini pengaruhnya Jaidar juga ya, karena ini anak kecil kok bisa ya gitu, anak kecil bisa main seperti itu gitu kan, loncat-loncat segala macem gitu kan. Mungkin dari awal-awalnya mungkin orang tua ini agak riskan juga ya, resiko gitu kan, takut gimana anaknya gitu kan. Dan setelah beberapa waktu itu pas COVID-19 itu pas banget sih momentumnya gitu, yang mana anak-anak itu belajar di rumah online. Mereka mungkin bosan ya di rumah terus gitu, megang handphone, gadget. Nah, si anak itu pengen istilahnya bergerak lah, bermain lah gitu kan. Tapi ya keterbatasan juga gitu kan, karena mungkin banyak yang tempat-tempat yang ditutup, isolasi atau segala macam. Tapi salah satunya itu skatepark mungkin masih dibuka ya waktu itu, si Pasopati itu. Nah, banyak tuh di situ si anak-anak itu bermain. Juga munculnya skate school biar lebih terarah lah gitu si anak-anak ini. Nah, di situ tuh situasi toko itu ya dari sekitaran Sultan Agung Trunojoyo itu 80% hampir tutup ya gitu. Dan sebagian lagi buka setengah hari gitu. Itu banyak sekali sih yang datang gitu, dan orang tua anak gitu membeli papan skateboard. Lalu ini motivasinya apa gitu? Saya selalu bertanya gitu sama orang tua ini, motivasinya apa gitu. Kalau cuma sekedar
buang bosan, penat segala macam itu mungkin lebih disayangkan lagi kalau misalkan ini diarahin bener gitu. Saya tawarin lah suruh masuk skate school. Karena emang kalau tipikal saya jualan itu di toko itu, kalau begitu si anak ini setelah membeli skateboard, saya selalu mengajak untuk berbagi ilmu lah istilahnya. Minimal saya ngasih basic belajar dulu. Di depan toko itu kebetulan ada mini rem ya lumayan lah gitu buat belajar tik-tak, belajar nge-push, oli-oli di tempat segala macam. Itu biar si anak itu begitu dia pulang ke rumah, dia dapetin ilmunya dan menyerapnya langsung dipraktekin di rumah gitu. Jadi nggak sekedar cuma beli, nanti pulang ke rumah cuma diliatin doang gitu. Wah keren nih punya skateboard, nggak kayak gitu. Keren tuh kalau misalkan lu udah bisa pakainya gitu. Dan mungkin dia harus jago juga gitu main skateboard. Dan akhirnya saya ngajakin skate school untuk ya istilahnya saya jadi calo lah gitu. Menawarkan, maksudnya itikat baik saya itu kalau misalkan kan di sini tuh ada di Bandung itu dua skate school. Bandung Skate School sama Factory City Skate School. Nah, saya ngasih istilahnya kayak berbagi rezeki lah gitu kan. Misalkan ada konsumen yang rumahnya di sekitaran daerah Bandung atas, saya arahinnya ke Bandung Skate School yang emang posisinya ada di daerah atas di Ciwaruga di Bukit Skate Park. Kalau yang rumahnya daerah selatan, saya arahinnya ke Factory City yang letaknya ada di Antapani di Lucky Square. Nah di situ barulah tuh regenerasi bocil-bocil yang sekarang udah gila-gila lah, canggih lah pokoknya, trik-triknya juga canggih. Jauh lah pokoknya dari perkembangan zaman dulu main skate dengan sekarang tuh dengan trik-trik itu mungkin waktu zaman saya mungkin masih sulit sih ya. Zaman sekarang dia lihat bocil-bocil itu udah lewat banget lah, udah jauh gitu. Dari perkembangannya juga lebih gampang, misalkan dia selain belajar lewat skate school-nya sendiri mungkin bisa lewat internet, YouTube. Zaman saya nggak ada gitu. Ya apa ya istilahnya cuma satu-satunya dulu itu saya belajar itu lewat majalah Tracer, Slap, Traceworld. Terus beberapa majalah itu biasanya ada yang disobek tuh berapa halaman biar dapetin foto sequence lagi ngetrik. Nah itu ada yang disobek biar dibawa ke rumah, diliatin tuh triknya dari frame pertama sampai 13 frame, oh kayak gini gitu. Kalau sekarang kan gampang gitu, ada media YouTube atau apa, internet, mereka bisa belajar lewat situ lah dan lebih cepat gitu. Lalu dipraktekin di skate school-nya juga dengan arahan coach-coachnya yang minimal dia punya basic untuk nge-handle si anak ini gitu. Lalu banyak sih yang udah bisa dibilang cocok nih jadi atlet gitu. Dan kebetulan juga sekarang dari segi apa ya kepengurusan atlet dari skateboard sendiri itu udah lumayan bagus ya, udah terorganisir lah gitu. Terbukti udah masuk skala nasional, internasional, jadi SEA Games, Asian Games. Terus kemarin baru pembukaan skatepark baru yang di Jalak Harupat Soreang itu ada Fornas, dan kembali tuh Jawa Barat khususnya Bandung itu jadi juara lagi lewat Jaidar, Cici, siapa lagi ya kemarin, Queen, itu dari Bandung semua tuh. Yang awal dulu sempat ada naik turun juga sih di Bandung itu, skena skateboard itu ada penurunan lah gitu. Karena apa ya, dulunya itu ada kayak sedikit apa ya, misalkan yang dari luar pulau nih niatnya pengen jago main skateboard gitu, datangnya ke Bandung gitu. Dan karena di Bandung itu makin kesini
sarananya juga nggak ada gitu, cuma satu-satunya Pasopati gitu. Nah larinya tuh sekarang tuh ke Bali. Di Bali itu bisa dibilang satu kecamatan ada skatepark sih, dan itu skateparknya top, bagus banget lah gitu. Banding Bandung itu cuma satu-satunya public space ya Pasopati gitu. Terus orang juga udah mulai beralih ya gitu. Ada yang mulai bosan. Mungkin triknya itu-itu aja gitu, nggak berkembang karena alatnya juga cuma gitu-gitu doang gitu. Ya seiring perjalanan waktu mungkin mereka juga ada yang stuck, ada yang berhenti, ada yang beralih. Ya dengan pekerjaannya masing-masing. Skateboardnya ditinggalin. Mulai ini sepi lagi. Mungkin harus ada momentum lain gitu ya, seperti ya kita selaku brand gitu. Kayak gimana ya untuk mengangkat lagi skena ini, kayak kita bikin satu kolaborasi, salah satunya dengan FYC gitu. Kita bikin papan skate yang emang niatannya juga bukan dari sisi sellingnya ya gitu, cuman apa sih impactnya nih buat komunitas gitu. Dan pihak FYC dan Heaven juga mencoba gitu, dengan sebagian papan yang kita bikin itu dibagi-bagi di acara komunitas, atau kayak kemarin acara skateboarding day kita bagi-bagi. Itu dari segi kita belum nyampe buat mikirin buat sellingnya dulu gitu. Kita harus mencoba, kan ini istilahnya dua kepala ya, dua brand gitu kan. Yang satu brand skateboard, yang satu brand sepatu gitu. Gimana nih biar akur nih masuk ke skena, biar diterima juga gitu buat si komunitas. Dan ya papanya tinggal 2. Alhamdulillah ya gitu, bisa diterima lah gitu kan si hasil kolaborasi ini gitu kan. Ya mungkin kedepannya juga ada lah ya gitu kolaborasi brand lain gitu, mencoba gitu ya, siapa tahu aja gitu bisa mengangkat lagi skena skateboard di Bandung ya khususnya. Saya ngomongin Bandung dulu nih, soalnya saya di Bandung juga kerasa banget ya gitu, maksudnya kadang iri gitu lihat kota lain ada skateparknya, pasti rame nih. Komunitasnya juga pasti cepat nih generasinya rame, atau dari industrinya juga pasti nambah lah ya. Nah di Bandung gimana nih caranya? Saya tetap harus buka skate shop, tapi kalau regenerasinya nggak ada, yang main skateboard nggak ada, ngapain juga saya masih buka skate shop gitu. Ya salah satunya ya ini gitu, saya mencoba kolaborasi, kalau nggak ya apalah gitu ya, bikin konten-konten nyeleneh kayak gitu tentang apa gitu, tentang skateboard ya, untuk mancing-mancing motivasi ini gitu, biar si orang-orang itu mikirnya oh menarik juga ya main skateboard gitu. Dan dengan cara apa ya, edukasi yang saya coba dilakukan di toko gitu, kayak ngajarin dulu sebelum mereka pulang ke rumah, lalu ngasih tips-tipsnya cara beli papan skateboard yang bener tuh kayak gimana gitu. Karena saya sih lebih menyarankan membeli skate itu di offline gitu, toko offline, datang langsung. Nggak seperti sekarang tuh kebanyakan ya orang tuh pengennya instan ya gitu, beli di marketplace. Cuman karena keterbatasan literasi istilah skateboard itu lumayan banyak juga lah ya gitu kan. Saya nggak menolak teknologi juga gitu kan, cuman kecuali kalau misalkan orang yang udah paham tentang apa itu track, bearings, wheels segala macam, ya bisa lah itu jadiin alternatif gitu kan, alternatif untuk membeli di marketplace, karena mereka sudah tahu nih dari mereknya, dari speknya segala macam apa yang dia butuhin, mereka tinggal add to chart, itu lebih gampang lah. Beda kalau misalkan orang yang awam. Kalau yang awam mungkin pandangan pertama paling melihat dengan foto dan harga. Oh ini nih kayaknya ini saya suka nih.
tapi belum tentu itu ukuran papan yang skate yang dijual itu sesuai dengan yang dipakai buat dia gitu kan, karena ada spesifikasi khusus. Lebih gampangnya sih kalau misalkan memilih papan skate itu dari ukuran sepatu dulu. Kalau buat pemula itu disesuaikan gitu, biar nggak terlalu gede, terlalu kecil si papan skate-nya gitu. Dan nggak terlalu berat juga lah gitu kan. Dan juga saking banyaknya penjual-penjual yang entah dari mana, terus muncul juga barang-barang yang KW dengan harga yang lumayan ya bisa dibilang murah. Orang juga pasti tertarik dong dengan harga yang murah gitu kan. Tapi kalau misalkan saya pribadi nih, misalkan harga papan lokal itu kisaran 500-600 ribu gitu, dan papan yang KW harganya sekitaran mirip-mirip lah, dekat-dekat dengan harga lokal, saya lebih pride mendingan beli papan lokal daripada saya pakai papan KW gitu. Kenapa juga harus beli papan lokal? Ya itu buat ngangkat industri lokal skateboard juga gitu. Daripada pakai, saya kesannya lebih apa ya, kalau udah ketahuan sama orang mungkin malu juga ya, itu papannya KW gitu. Meskipun itu papanya merek terkenal, tapi tetap aja KW gitu. Karena apa ya, artwork yang di papan skate lokal-lokal ini nggak kalah juga sama artwork yang dijual papan-papan luar juga gitu. Malah ada yang kolaborasi dengan seniman-seniman ilustrator, kampilop lah atau segala macam. Itu biar bisa, dan itu bisa mengangkat juga dari harga selling si papan skateboard itu sendiri gitu kan. Ada yang bisa dijadiin koleksi atau apa gitu kan. Itu nggak kalah dong. Seniman-seniman kita juga banyak yang jago-jago gitu. Nah, kenapa enggak sih harus pilih papan lokal gitu dibanding papan luar? Kecuali nih ya, ada beberapa orang yang lebih memilih salah satu brand gitu. Misalkan saya lebih suka cocok dengan karakter main skate saya, misalkan dengan merek A, merek B, merek C. Saya nggak mau kalau pakai papan yang lain. Yaitu nggak apa gitu, itu karakter gitu. Terus kalau misalkan ya mungkin bisa dibilang nggak tertentu dengan milih tertentu salah satu brand, ya mungkin bisa random aja gitu. Dengan misalkan lihat dari segi harganya, terus dari budgeting misalkan ibunya ini hanya cuma bisa beli papan lokal, ya udah lokal aja gitu. Lokal juga nggak kalah bagusnya kok dengan papan luar. Barang-barang lokal pun sama impor juga gitu. Pabrikannya ya di Cina juga rata-rata. Ya barang luar juga sama di Cina gitu pabrikannya. Jadi nggak usah harus gengsi atau gimana, papannya lokal guys. Enggak lah, yang penting maneh jago. Mau dipakai papan kayak gimana juga, kalau jago mah ya jago aja gitu. Mungkin itulah ya gitu, fenomena apa ya yang di drama-drama di skena skateboard itu ya seperti itulah ya, ulah pilih barang atau apa gitu. Kadang-kadang orang tuh datang ke toko cuman lihat-lihat aja. Saya udah bisa menebak ini, wah ini kayaknya awam nih, dia nggak ngerti. Saya coba bertanya sedikit, kasih edukasi, misalkan harganya wah kemahalan gitu kan. Saya nggak menganjurkan beli papan langsung harus yang part-part yang sultan gitu. Kalau misalkan emang belum punya budget, mendingan misalkan punya budget 1 juta dulu lah gitu, misalkan 1 juta. Saya lebih menyarankan ya udah beli partnya yang sesuai budget dulu aja sekarang, nanti nabung lagi sisanya. Soalnya nanti kalau misalkan itu takutnya kepake juga duitnya gitu. Akhirnya ya mereka gak bisa menikmati main skate gitu. Mendingan ya suruhnya saya seperti itu gitu, sok daripada kepake duitnya. Beli aja dulu misalkan papannya dulu, truknya dulu. Nanti juga punya motivasi buat nabung, buat beli si part yang belum kebeli gitu. Nah terus apa lagi ya? Mungkin ada sedikit membanding-bandingkan ya gitu antara papan yang di sensor
gitu-gitu. Dan beberapa marketplace lah ya, mungkin yang harganya 100 ribuan, 200 ribuan, 300 ribu. Itu buat saya sih itu skateboard mainan lah ya. Nggak direkomendasikan buat main skateboard gitu. Dan ya mungkin ekspektasinya mereka datang ke sini awalnya browsing dulu, lihat harga, oh segini nih gitu, oh 100 ribuan ternyata papan skateboard. Pas datang skate shop, kok harganya jutaan. Nah, saya sebagai penjual harus sih dengan bijak gitu, saya ngasih tahu edukasi kenapa harganya segini. Karena dari segi bahan, kualitasnya pun jauh banget. Sekelas lokal pun jadi jauh banget gitu dengan yang harga 100 ribuan, 200 ribuan gitu. Truknya, wheelsnya, bearingnya, itu yang kalau saya membandingkan sebuah barang gitu dengan yang lokal dulu, baru misalkan orang ini masih penasaran juga, oke, saya perbandingan dengan papan yang luar, ini bedanya ini. Mungkin kalau papan-papan luar mereka punya nama gitu, dibanding papan-papan yang lokal gitu. Ya, itu dari segi sellingnya juga menambah daya jual juga gitu. Dari harga juga pasti beda gitu. Nah, kalau yang lokal kenapa harganya segini? Padahal dari segi bahan juga kurang lebih sama. Mungkin dari cara prosesnya juga sama, cuman ada beberapa merek-merek luar itu mencampurkan teknologi baru ya gitu. Kayak misalkan dicampur dengan fiber yang akhirnya bisa kuat dilindas atau gimana. Digeleng pun gak akan patah gitu. Nah, kalau kita di lokal itu belum nyampe ke sana lah gitu. Mungkin harus belajar dulu nih ngedevelop papan skateboard itu ke brand-brand ini gitu kan. Dan itu mungkin perlu waktu juga ya, dan juga modal lah gitu. Itu emang harga jualnya juga emang cukup mahal ya, yang papan-papan yang kayak gitu. Cuman kurang lebih yang buat awal-awal ya cukup lah gitu, dengan barang-barang lokal juga nggak apa-apa gitu. Kalian masih bisa main skateboard gitu. Masih bisa jago pakai papan lokal gitu. Sekarang banyak ya muncul kolaborasi dari brand clothing, sepatu, tas segala macam, berkolaborasi dengan beberapa merek brand skateboard ya di Indonesia gitu. Kalau di luar negeri mungkin udah banyak ya kolaborasi seperti itu gitu. Kalau di kita tuh mungkin ini tujuannya kemana nih, motivasinya apa nih buat ngajakin kolaborasi dengan brand-brand skateboard ini gitu kan. Sedangkan kita aja segmennya terbatas nih kalau skateboard ya gitu. Kita tuh pasarnya itu cuman komunitas gitu, circle-nya tuh kecil gitu. Nah, kalau di-combine dengan brand-brand lain gitu, seperti brand sepatu, clothing, segala macam, itu mau dibawa kemana nih si arah marketingnya atau sellingnya kemana gitu kan. Nah, itu tuh mungkin buat di kita tuh mungkin terbilang baru ya gitu. Masih istilahnya dibilang gambling ya. Ini mau goalsnya bagus apa biasa-biasa aja gitu. Nah, itu harus resikonya ke situ gitu kan. Kalau kita mau nyarinya selling, ya mungkin harus dikemas dengan sedemikian rupa ya gitu, biar menarik lah gitu kan. Nah, kayak sekarang ini Heaven baru rilis kolaborasi dengan FYC, yang salah satunya udah orang banyak dikenal, itu brand sepatu ya gitu, footwear. Nah, memang sih sepatu itu emang salah satu bagian juga ya dari skateboard ya. Tapi ada yang lebih ngedeclare gitu kalau ini sepatu skateboard. Tingkat kenyamanannya jelas beda ya. Lebih memanjakan kaki-kaki para skateboardernya sendiri gitu kan. Nah, mungkin FYC ini mencoba mengajak kolaborasi dengan Heaven itu ada mungkin istilahnya apa ya, kenapa dengan Heaven? Mungkin karena Heaven sendiri mungkin dilihat dari orang-orang yang tahu Heaven itu, mungkin karena si Heaven ini berdiri tahun 2007, sekarang 2023 masih eksis ya gitu di skena skateboard gitu kan. Mungkin itu salah satunya ke situ gitu kan. Nah, yang kedua mungkin
biar sama-sama kita sharing dengan si brand dengan Heaven ini. Mungkin kedepannya kita sharing tentang sepatu skate yang lebih memajakan anak-anak skate ya, mungkin ya kita doakan aja gitu, mungkin kesampaian nih ide-idenya gitu kan. Nah sekarang itu baru kita bikin kolaborasi tentang bikin papan skate gitu kan. Nah mungkin standarnya kita menjual dari artwork, udah pasti ya artwork. Apakah ini diterima? Idealis yang bikin desainnya itu, apakah idealisnya mereka keterima di pasar kita, pasar skateboard gitu, atau enggak nih gitu. Karena artwork itu emang seperti apa ya, kayak kalau papan polosan mungkin nggak ada auranya nih. Kalau papan yang ada artworknya itu mungkin auranya di situ tuh. Mungkin misalkan dari gambar tengkorak itu menunjukkan karakter tipikal orang tuh kayak keras, atau gambarnya kayak yang metal, musiknya keras. Nah nyambungnya ke situ lah, relate-nya gitu. Nah kalau kita mungkin ya kita dibagi-bagi misalkan dari kolaborasi desainnya mungkin dari si FYC sendiri, dan sharing dengan saya sendiri dengan Heaven. Mungkin ini harus direvisi nih, ini kurang dapat nih kalau masuk ke skateboard. Nah itu ada sesi sharingnya juga gitu kan, biar karena ini dua kepala ya gitu, maksudnya biar akur nih dua kepala ini biar enak gitu, maksudnya dapat keterima juga di pasar skena skateboard. Karena ini brand sepatu, yang satu brand skateboard, yang sepatu punya misi sendiri, yang skateboard punya misi sendiri juga. Nah kita diakuri, lalu rilis lah dua desain papan skate. Mungkin udah banyak yang jebar ya, karena kita juga udah selling juga, dan FYC sendiri bikin kayak promo berjalan lah ya selama acara kemarin di Jacklot ya. Jacklot mungkin mereka juga udah bikin campaign sendiri gitu buat mempromosikan papan kolaborasi ini gitu kan. Nah dari segi kualitas, tentu saya selaku brand skateboard lebih tahu nih ini papan rekomendasi gitu ke si FYC. Kalau misalkan ini bukan papan yang harga 100 ribuan 200 ribuan gitu kan, kalau misalkan kita menjual papan yang harga segituan, ya jelas nama dong yang jadi jelek gitu kan, apalagi ini kolaborasi dua brand gitu kan. Nah lalu kemarin mungkin pas acara skateboarding day kita bikin acara muter-muter kota Bandung, dan itu momentumnya pas sih buat ngenalin papan kolaborasi kita ya gitu. Kita bikin acara kecil-kecilan karena di Bandung juga belum waktu itu nggak ada perayaan lah istilahnya, perayaan yang gede, Hari Skateboarder sedunia. Kita akhirnya bikin kayak acara giveaway di pinggir jalan, di mana ada anak-anak yang main skate di tempat itu gitu kan. Kebetulan waktu itu di 101, tepatnya di Jalan Dago di perempatan. Nah itu cukup menarik sih, animo anak-anak yang dapetin papan skate kolaborasi itu dapat masukan ada DM dari sosial media, bang pada nanya nih, itu dijual gak sih, apa cuma sekedar dibagi-bagi aja? Itu dijual kok. Nah itu kolaborasinya itu dijualnya hanya di Heaven Skateboard aja gitu kan. Nah itu secara tidak langsung itu ikut mengangkat industrinya juga gitu, si skate shopnya sendiri gitu kan, yang emang kebetulan di beberapa bulan ini emang sedang turun ya fenomena si skate shop ini kan. Nah akhirnya ada kolaborasi juga antara konsumen FYC
yang notabene itu apa? Kebanyakan yang pecinta pecinta sepatu ya, footwear gitu kan, sneakers segala macam. Akhirnya mereka penasaran gitu. Apa sih lebihnya gitu dari si papan kolaborasi ini dengan si Haven sendiri gitu kan. Nah, mereka mungkin ada dua orang yang berbeda nih. Yang satu karena dia udah tahu Haven sendiri, brand Haven sendiri. Yang satu karena dia lebih tahu duluan brand FYC-nya sendiri gitu. Nah, jadi yang apa? Tahu duluan tentang FYC pengen tahu nih akhirnya main skateboard itu kayak gimana nih. Nah, akhirnya muncul juga nih istilahnya kayak regenerasi juga nih, misalkan dari orang yang awam rasa pengen tahu, pengen main skateboard. Nah, akhirnya belilah. Kita dapat kayak semacam engagement lah gitu kan dari FYC sendiri, dan FYC sendiri dapat engagement dari jumlah followernya si Haven gitu misalkan. Nah, kita saling sinkron nih dua kolaborasi ini gitu. Begitu. Mungkin ya kolaborasi seperti ini mungkin bisa memotivasi brand lain juga ya gitu kan untuk mencoba kolaborasi dengan yang brand yang lain gitu kan, mungkin dengan brand sendal, mungkin brand tas gitu segala macam. Itu mungkin bisa aja kalau cara pengemasannya benar gitu kan, bagus lah gitu, dan bisa menarik orang untuk mencoba gitu kan dunia hal yang mereka dibilang baru nih gitu. Mereka yang dulu apa ya, mungkin ya kedepannya mereka ini pengen nyoba juga nih hasil kolaborasi, misalkan FYC dengan brand sepatunya kolaborasi dengan Haven-nya gitu. Kalau sekarang kan mungkin ke papan skate-nya yang lebih condong gitu, lebih ke Haven skateboard-nya gitu kan. Nah, mungkin kedepannya orang yang apa pengen menikmati juga gitu, yang misalkan ini apa sih hasilnya nih, mungkin kedepannya ya mungkin bikin sepatunya gitu. Ya doakan aja gitu kalau misalkan kita punya waktu yang tepat, momentum yang tepat gitu, bisa terjadilah gitu. Oke. Nah, sekarang nih kita mau ngadain giveaway buat kalian. Hadiahnya sepasang sepatu dari FYC yang seri busak. Size-nya kalian boleh pilih, tergantung kalian, jangan pilih yang sebelah-sebelah ya. Size-nya 39 sampai 43. Ya, mau tahu sepatunya kayak gimana? Coba lihat. Nih, keren kan? Ini rekomen juga nih buat main skateboard. Ininya flat, enak, empuk. Nih, tuh, insole-nya juga tebal. Pokoknya enakeun. Jak, pertanyaannya gini, gampang. Dari obrolan kita pertama, Haven itu berdiri tahun berapa? Udah, itu aja. Jak, jawabannya di mana? Jawabannya langsung di kolom komentar. Kolom komentar di bawah, ya. Oke. Balas ya. Ya. Jangan lupa subrek. Oke? See you.